Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Masyanda Budiman dari kelas MN 21B dengan NIM 2141626120162. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil kajian dari studi kelayakan bisnis Vision by ID. Diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Uus Muhammad Fadli. Di sini ada pendahuluan, yaitu industri fashion sebagai salah satu sektor yang dinamis dan berkembang pesat, tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian global, tapi juga menantang para pelaku bisnis untuk tetap relevan di tengah perubahan konstan. Dalam menghadapi perubahan tren konsumen, tuntutan keberlanjutan dan kompetisi yang semakin ketat, pelayakan bisnis fashion menjadi semakin penting sebagai fondasi yang solid untuk keberhasilan dan keberlangsungan bisnis. Keberlanjutan bukan lagi sekedar tren, melainkan menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam merancang strategi bisnis yang berdaya saing. Lanjut di sini ada aspek legal. Yang pertama itu ada nama perusahaan, PT-nya PT Bait Fashion Sejahtera, merek dagang Bait ID, jenis usahanya perdagangan. Nama pemiliknya Fadia Masyanda Budiman yang beralamat di Jalan Gemanis nomor 15, Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, dengan akte notaris nomor 46 oleh Notaris Mahindra Adinegara. Di sini juga ada izin-izin usahanya. Struktur organisasinya yaitu yang pertama ada pemilik, bagian marketing, bagian desain, bagian produksi, bagian keuangan, serta bagian packing. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Dalam bisnis Fashion by ID, ini ditempatkan di tengah kota Karawang yang tepatnya di daerah strategis. Daerah lain bisa membeli melalui sosial media seperti Instagram dan Shopee. Produk Byte ID direkomendasikan untuk pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun ibu rumah tangga. Produk Byte ID mengikuti selera masyarakat karena produk ini dibuat sesuai tren fashion yang lagi hits. Dibuat dengan model yang simple, bahan yang adem, halus di badan, motifnya juga yang menarik dan berbagai ukuran. Lanjut yang kedua itu ada pasar sasaran. Karakteristik pasar sasaran Byte ID menggunakan single segmentation. Karena usaha ini berfokus pada konsumen wanita sehingga konsumen dapat merasa puas dengan produk pakaian kami yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen wanita. Yang ketiga itu ada posisi pasar. Pakaian Byte ID ditujukan untuk kalangan personal, pakaian yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, yang memperhatikan penampilan yang stylish dan modern, serta selalu mengikuti fashion yang lagi tren. Ada bauran pemasaran. Yang pertama produk. Produk yang dijual merupakan pakaian yang sudah dijamin kualitasnya, dengan pola yang menarik, dengan model yang jarang ditemukan di tempat lain. Usaha ini mengikuti perkembangan tren fashion yang stylish, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada harga. Harga merupakan metode yang dipakai untuk menentukan harga terbaik untuk sebuah produk atau layanan. Kisaran harga produk Byte ID yaitu sekitar 85.000. Harga ini sudah termasuk dengan bahan yang memiliki kualitas yang bagus, nyaman dipakai, serta desainnya juga yang menarik. Yang ketiga itu ada promosi. Promosi adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, layanan, atau brand mereka kepada target pasar. Dengan pesatnya internet dan media sosial, Byte ID mempromosikan produknya melalui aplikasi Instagram dan TikTok. Yang terakhir itu ada distribusi. Distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Saluran distribusi yang digunakan Byte ID adalah saluran distribusi online. Saluran distribusi online di mana pembeli dapat membeli produk melalui online di Shopee atau di Instagram Byte ID. Di sini ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, aspek lingkungan sosial dan budaya. Dalam aspek sosial budaya, produk ini dari bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menyediakan pakaian sesuai dengan keinginan kebutuhannya. Yang terakhir ada aspek lingkungan ekonomi. Perkembangan perekonomian Kabupaten Karawang sangat dipengaruhi oleh kategori industri pengolahan.
konstruksi, dan perdagangan. Berdasarkan data statistik yang pada Karawang dalam angka tahun 2019, PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 230 miliar. Lanjut, di sini ada aspek teknis dan teknologi. Prasananya yaitu tanah seluas 170 meter persegi, ruko atau bangunan seluas 255 meter persegi. Sarananya yaitu laptop, printer, wifi, handphone, AC, mesin jahit, dan lain-lain. Penentuan lokasi usahanya, lokasi yang dipilih ini meliputi sasaran pasar di Kabupaten Karawang, yaitu mulai dari Kertabumi, Tuparep, dan Galumas sebagai tabel berikut. Jumlah dari nilai lokasi yang ideal yaitu 100. Lokasi potensial Kertabumi memiliki angka dari 83, Tuparef 57, Galumas 78. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih adalah lokasi yang memberikan jumlah tertinggi, yaitu Kertabumi dengan nilai 83 dibandingkan daerah Tuparef dan Galumas. Tata letak. Berkaitan dengan penggunaan tata letak bangunan, pabrik untuk produksi akan didirikan di atas tanah 156 meter persegi, di mana luas tanah untuk mendirikan bangunan toko 255 meter persegi dan untuk tempat parkir 75 meter persegi. Tata letak bangunan antara lain utama sebagai tempat parkir, tempat produk yang disediakan, toilet, dan musola. Kebutuhan teknis yaitu ada bahan baku utama, bahan toyobo, bahan rayon, bahan rajut, bahan cotton. Penggunaan teknologi di sini yaitu mesin jahit yang digunakan merupakan mesin jahit yang berkualitas modern, kecepatan produksi maksimal 2 minggu karena setiap 3 minggu sekali selalu open order produk terbaru. Yang ketiga, kualitas produk menghasilkan produk yang bagus karena setelah proses produksi akan ada proses quality control. Yang terakhir itu ada kebutuhan SDM. Yang pertama tim produksi dan QC, tim packing, manajer toko, akuntan, dan tim sosial media. Di sini ada aspek finansial. Yang pertama itu modal investasi. Total modal usaha yaitu yang pertama investasi senilai 83 juta rupiah. Modal kerjanya yaitu 599 miliar per tahun. Umur ekonomis yaitu 5 tahun, penyusutannya itu 500 miliar per tahun. Keterangan perputaran modal kerja. Proses ordering bahan baku 2 hari, keterangannya sebulan 2 kali order. Total hari yang dibutuhkan yaitu 60, total produk terjualnya 10.000, total produk terjual per hari atau per piecesnya 333. Harga jualnya 100.000, perputaran modal kerjanya 6 bulan, periode perputaran modal kerjanya itu 2 bulan, penjualannya perharinya 2 bulan. Perharinya 2 bulan, keterangannya itu 1 miliar. Arus kas atau cash flow. Jumlah arus kas bersihnya yaitu 8 miliar. Proses tahun pertama yaitu senilai 2 miliar. 2 miliar 2,3 miliar, proses tahun keduanya itu 2,8 miliar, proses tahun ketiganya itu 4,5 miliar, proses tahun keempatnya itu senilai 6,9 miliar, proses tahun kelimanya yaitu 7,6 miliar. Penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu ada average rate of return. Totalnya itu 24 juta. Rata-rata IT-nya yaitu 4,8 miliar. Rata-rata investasinya yaitu 41.525.000. Dapat dikatakan bahwa hasil average rate of return-nya menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 117%. Di sini ada net present value. Jumlah arus kas bersihnya 8,1
miliar. Investasi awalnya 3,5 miliar, NPV-nya 4,5 miliar. Pengambilan keputusannya di sini ada jika NPV-nya lebih dari INV, maka dikatakan layak. Jika NPV-nya kurang dari INV, dinyatakan tidak layak. Di sini ada Profitability Index. Dapat disimpulkan bahwa Profitability Index-nya yang diperoleh sebesar 85,0% dan lebih baik dan lebih besar dari 1, maka diterima dengan baik. Yang di sini ada payback period. Maka payback period adalah 1 tahun 7 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Kesimpulan aspek keuangan, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 5 indikator finansial semua menunjukkan nilai baik, sehingga dapat disimpulkan proyek ini layak dijalankan. Kesimpulan akhirnya, secara teknis, kajian menunjukkan bahwa produksi dan distribusi Fashion by ID dapat dilakukan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan efisien. Dengan penerapan praktik produksi berkelanjutan dan ramah lingkungan, aspek lingkungannya juga yang mendapat perhatian serius, meskipun proyek ini menjanjikan keuntungan finansial yang besar, pengelolaan keuangan yang cermat dan strategis tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil investasi terbaik. Akibatnya, temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa bisnis Fashion by ID layak untuk dilakukan karena tidak hanya memenuhi persyaratan hukum dan memiliki potensi pasar yang besar, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi sosial dan lingkungan yang signifikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.